Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, berjamaah sekalian, Bapak Ibu yang insyaallah pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur padanya atas segala karunia yang Allah berikan, perpenuhan sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, nikmat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu anugerah yang lebih baik daripada ketika kita diberikan dunia dan seisinya. Kita bisa beribadah kepada Allah dan mengharapkan rahmat dan ampunannya adalah suatu nikmat yang tidak ternilai. Dan juga ketika kita diberikan istiqomah atau tetap berada dalam taat padanya, ya. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini seperti biasa bisa melanjutkan kajian rutin kita ini, membaca, menerjemahkan serta membahas insyaallah ya Al-Quran yang kita bahas pada pagi hari ini. Sudah masuk pada pembahasan di surah Ali Imran ya, ayat 16 sekarang ya. Yang melanjutkan sebelumnya bahwa wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat terhadap al-ibad, hamba-hambanya ya. Siapa itu? Itu kita baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
Syahidallahu annahu la ya, saya ulangi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Alladzina, orang-orang yang hamba-hamba Allah, itu orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, ya, amanna, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, ya, berikanlah ampunan pada kami, dzunubana, terhadap dzunubana, dosa-dosa kami, waqina, wa dan qi, apa qi itu? Ya, jauhkanlah, peliharalah kami, boleh ya. Waqa, yaqi, qi. Nah, jadi ini satu kata, qi. Jagalah kami, peliharalah kami, adzaban nar, terhadap siksa neraka. Siapa itu juga hamba-hamba? Yaitu as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Was-sadiqin, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, ya. As-sadiqin. Wal qanitin, dan orang-orang yang, ya, apa? Taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, ya. Qanit. Tulal kunut itu panjang bacaan, panduk, ya, karena ketaatannya
dan ketundukannya, ya. Kenapa? Qanit. Wal mufiqin, dan orang-orang yang menginfakkan, ya. Dia tidak harus harta. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang memohon ampun, orang-orang yang beristighfar. Bil ashar, di waktu sahur. Ashar, sahur, sahar. Najainahum bisahar. Sahar itu waktu sahur. Nah, dengan ha. Sahur bahasa Indonesia jadi sahur. Sahur kan, kita katakan sahur. Nah, sahur sepuh. Sahur sepuh. Bil ashar, di waktu jadi orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwasanya ia Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illahu, kecuali ia Allah. Hu, siapa yang bersaksi lagi? Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, ya, orang yang berilmu, ya. Allah, malaikat, dan ulul ilmi. Apalagi? Yaitu qaiman, yang mendirikan, yang menegakkan, yang tegak, ya, bil qisti, pada keadilan, al qist. La ilaha, tidak ada Tuhan, illahu. Nah, diulang lagi. Al azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islamu, adalah Islam. Wa makhtalafa, wama, dan tidaklah, ikhtalafa, berselisih, ya, tidaklah ada orang yang berselisih terkait dengan agama, ya, yaitu siapa? Alladzina utul kitab, orang-orang yang utul kitab, mereka diberi kitab, ya. Illa, kecuali orang-orang ahlul kitab itu berselisih mim ba'di, dari sesudah ma ja'ahum, datang kepada mereka al ilmu, pengetahuan, ya. Jadi tidaklah berselisih, ada orang ahlul kitab itu berselisih, melainkan telah datang kepada mereka suatu ilmu, ya, pengetahuan itu yang menjelaskan tentang agama tersebut, ya. Kenapa mereka itu berselisih? Ternyata baghyan, karena kedengkian. Karena al-baghi, ya, baghyan itu kedengkian, ya, sama dengan hasad, ya. Bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur, dan siapa saja yang ingkar, yang kufur bi ayatillah, terhadap
ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisabi, sangat cepat al-hisab, perhitungannya. Ya. Ya, ini yang biasa dibaca ya. Baik, para jamaah sekalian, ya, di sini ada Allah katakan itu orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman padamu. Karena kami beriman, ya, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dan juga jagalah, peliharalah kami dari, ya, siksa neraka. Ya. Jadi hamba-hambanya Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, ketika mereka dengan pengetahuannya, dengan keyakinannya beriman dan berislam. Ya. Jadi tidak disebut orang itu Islam kecuali dia beriman terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak pula, ya, dia beriman tanpa berislam. Jadi kedua paket ini saling melengkapi, ya. Iman itu percaya, Islam itu penyerahan diri. Ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah putuskan untuk kita, ya, kita berserah diri kepadanya. Ya. Kemudian as-sabirin, juga hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang bersabar. Ya, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, orang yang bersabar, ya, terhadap segala, ya, ujiannya Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Wa nabluukum bisyarr, kami uji kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang syarr, yang buruk. Wal khair, dan juga dengan sesuatu yang baik. Jadi ujian itu tidak hanya, ya, musibah itu dikatakan, ya, apa? Ujian, ya. Ada bahasa ujian, ada bahasa musibah. Musibah itu biasanya disebabkan karena kita sendiri. Tapi kalau ujian, ya, diuji oleh Allah itu ujian, ya. Maka kalimatnya ada ujian. Ya, ujian ini ada yang menyenangkan, ada yang, ya, tidak menyenangkan, syarr. Yang menyenangkan khair. Nah, itu ujian juga. Diberikan harta yang banyak itu juga uji. Nah, cuma orang kan nggak pernah bilang, ya, kalau lagi dapat rezeki nomploknya, nggak pernah bilang saya ini lagi ya, kalau lagi ketipu tuh baru tuh, ya, oh saya lagi dapat musibah, katanya diuji. Musibahnya kenapa? Ya karena kebodohannya sendiri kadang, ya. Wassadiqin, orang-orang yang benar, ya, juga orang-orang yang benar dalam imannya, orang-orang yang benar dalam beragama, orang-orang yang benar, ya. Wal qanitin, orang-orang yang tunduk patuh pada Allah, taat, ya. Wal mufiqin, dan orang-orang yang berinfak. Ya, berinfak ini umum, ya. Apa yang dia infakkan? Ya. Bisa hartanya, kalau yang orang punya harta, ya. Nah, tenaganya, ilmunya, ide, ya. Sumbangsih melalui pikiran, ya. Al munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu, ini keutamaan waktu sahur, Bapak Ibu. Ya, yanzilullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu turun fi kulli lailatin ila sama'id dunya, di setiap malam itu ke langit dunia, hina yabqa sulusal lailil akhir, sampai tersisa waktu itu sepertiga terakhir dari malam, ya. Lalu Allah katakan hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, ya, maka jika ada orang yang meminta, aku akan berikan, ya. Hal min da'in fa astajibu lahu, ada orang yang berdoa, aku kabulkan.
ya, wa hal min mustaghfirin ya fa'aghfir lahu. Dan ada orang yang meminta ampun, maka aku akan berikan ampunan. Ya, itu sampai di waktu sahur. Nabi Yakub biasa menunda permohonannya itu sampai di waktu sahur. Karena banyak juga kejadian-kejadian para nabi itu, Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu ya, membawa anak-anaknya, ya, itu keluar dari kampungnya itu karena kenapa? Di waktu sahur. Karena di waktu sahur, ya, ketika waktu subuh tiba, ya, itu diberikan siksaan kepada kaumnya, ya. Jadi Nabi najjainahum bisahar, kata Allah. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ya, jadi memang waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, berdoa, beristighfar. Ya. Abdullah bin Umar, ya, sahabat Nabi itu ketika berdoa, ya, beliau tanya kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah dari kalangan tabi'in, ya. Wahai Nafi', apakah sudah waktu sahur? Jadi kalau belum, beliau katakan belum. Kalau sudah, maka beliau berdoa dan beristighfar, ya. Jadi perbanyak istighfar di waktu sahur, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Jadi kalau mau sholat malam, ya. Nanti sebagai penutupnya nanti sudah masuk waktu sahur, baru berdoa, ya. Baru nanti ditutup dengan, ya, sholat witir. Nah, itu ya. Jadi sholat malamnya itu diperbanyak, kemudian nanti ketika waktu sahur perbanyak istighfar dan baru memohon ampun. Karena waktu itu adalah wajib, waktu yang mustajab untuk kita beristighfar, untuk kita berdoa, ya. Kalau katakan wal mustaghfirina bil ashar, ya, kenapa tidak mustaghfirin saja, kan? Orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Nah, karena waktu sahur ini memiliki keutamaannya sendiri, ya. Bahkan kita kalau puasa Ramadan saja jangan sampai meninggalkan santap sahur walaupun hanya seteguk air, karena ada keberkahan di dalamnya, ya. Jadi yang tidak diberikan kepada umat terdahulu itu adalah kita diperintahkan untuk santap sahur, gitu ya. Nah, jadi jangan sahurnya itu jangan tengah malam, ya, supaya dapat berkahnya, gitu ya. Jadi ya, keutamaan di waktu sahur, ya. Kemudian syahidallahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah, ya. Wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, ya. Nah, kenapa di sini Allah bersaksi? Saksi itu apa sih? Kesaksian itu apa? Kesaksian itu apa? Apa pesan? Apa, Bu? Bersaksi itu? Iya, bersaksi itu apa? Bersaksi ya. Melihat, menyaksikan, menyatakan apa? Pernyataan, ya, yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pengetahuannya. Pengetahuan ini bisa didapatkan dari melihat, kan itu ya, atau mendengar. Bersaksi, ya, kita bersaksi. Jadi ibu disuruh jadi saksi sama polisi. Kenapa ibu jadi saksi? Karena ibu tahu, kan gitu ya. Nah, ibu melihat, ya saya lihat Pak, saya tahu. Nah, ibu jadi saksi ya. Nah, karena itulah pengetahuan yang kita dapatkan tadi dari melihat, dari mendengar, ya. Saya nggak ngelihat Pak, cuma saya ngedengar tadi. Itu ya, ada orang. Nah, itu kan bisa dijadikan saksi juga, ya. Jadi pernyataan yang, ya, dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan pengetahuannya. Dan pengetahuan ini bisa dari melihat, bisa dari mendengar, itu bersaksi, ya. Nah, sekarang mengapa Allah bersaksi untuk dirinya sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan
selain Dia. Ya. Padahal malaikat sudah cukup ya, malaikat makhluknya gitu. Tapi kenapa Allah sendiri yang turun tangan? Ya. Kita pahami dulu gini, Bu, ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya Allah ini Maha Esa. Ya. Tidak butuh pembantu atau tidak butuh partner. Nah, itu ya. Nah, tidak butuh sekutu, ya. Kenapa? Karena kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah itu sifatnya absolut. Bayangkan ya, kita saja dalam bernegara ya, baik itu presiden ya, bahkan RT sekalipun, itu RT, Pak RT cuma ada berapa? Bu RT ada berapa RT? 1 atau 2? 1 ya. Antar rukun tetangga itu RT ada berapa? Ada 1. Kepala desa berapa? Kenapa tidak 2? Nah ya. Presiden 1 ya. Nah, tidak kebayang kalau presidennya 2 ya. Jadi kalau presiden 1, saya ingin buat bendungan, yang lainnya enggak, saya pengen buat gedung baru, berantem lah itu kan, gara-gara presidennya 2. Nah itulah ya, makanya Al-Quran Allah berfirman ya, lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Ya, andaikan di dalam langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, atau ada 2 Tuhan lah, itu pasti kacau. Ya, yang Tuhan 1, saya ingin menciptakan matahari dulu, enggak, saya pengen bumi dulu. Nah, mau jadi-jadi kan? Nah itu ya. Kemudian mengapa Allah bersaksi untuk dirinya? Kenapa? Ya. Dengan kesaksian malaikat dan kesaksian makhluk, ya. Walul ilmi, ya. Jadi kalau saya katakan gini, saya dengar Pak Harun besok mau jalan-jalan. Nah, misal nih, contoh nih ya. Ya. Saya dengar, nah, ya. Kemudian Pak Harunnya berdiri, ya betul, saya besok mau jalan-jalan. Kesaksian saya pertama tadi, ya, karena saya hanya mendengar saja, ya. Tapi ketika ada ya orangnya langsung yang mengatakan tadi, gitu ya, saya besok betul jalan-jalan. Nah, maka, ya, kalau saya ucapkan tadi bisa jadi orang yang tidak percaya ya, bahwa Pak Harun mau jalan-jalan nanti besok. Mungkin Pak San nggak percaya nih, tapi ketika mendengar Pak Harunnya berdiri, langsung, nah, masa nggak percaya juga? Nah itulah ya, ketika Allah katakan Allah langsung bersaksi, syahidallah, nah, ya. Jadi kesaksiannya Allah ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu, kan gitu ya. Nah, baru para malaikat, ya. Kesaksian makhluk yang pertama, ya, itu adalah para malaikat. Yang memang para malaikat ini, ya, bersaksi bahwasanya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, ya. Itu kesaksiannya berdasarkan juga pengetahuan, ya. Apalagi terlebih malaikat ini makhluk yang tidak mungkin membangkang, ya. Tidak ada sejarahnya malaikat itu membangkang terhadap perintahnya Allah. Nah, kesaksian yang ketiga adalah kesaksiannya orang yang berilmu. Nah, jadi ini menunjukkan tingkatan daripada ya keutamaan orang yang berilmu. Ya, bahwasanya kesaksiannya ini diakui oleh Allah setelah kesaksian ya Allah, kesaksian para malaikat, baru kesaksian orang yang ya. Jadi begitu mulianya, begitu tingginya derajat orang yang berilmu, Bapak Ibu. Ya, kesaksiannya itu adalah ketiga setelah kesaksian Allah dan para malaikat, ya.
Nah, kalau bersaksi itu apa tadi? Bersaksi itu kan apa namanya? Masih ada dalam benak kita ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah apa namanya? Melalui tindakan. Kita persaksian itu kan masih ada dalam benak kita, apa? Keyakinan kita, iman kita bahwa Allah adalah Tuhan Maha Esa itu kan dalam benak kita. Ya kan? Nah, ya dalam benak ini masih dalam benak kita, dalam hati kita. Nah, yang kedua ya itu adalah qaimam. Qaim itu ya berdiri. Setiap kata qama yaqumu itu maknanya sempurna. Sesuatu yang dikerjakan dengan sempurna. Aqimus shalah, dirikanlah shalah, itu harus sempurna, bukan hanya gerakannya saja. Mulai dari ilmunya sholat juga sempurna. Ya. Nah, jadi orang yang sholat itu bukan sekedar dia apa namanya mengerjakan ritual saja, tahu juga ilmunya sholat. Ya, antara rukun dan sunnah itu tahu. Maka itulah yang disebut dengan sholat yang sempurna. Ya, iqamati sholat itu seperti itu. Iqamati sholat. Ya, nah, jadi orang yang mengerjakan sholat dengan sempurna. Ya. Jadi tahu ilmunya sholat, ya, seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa, Bu? Hah? Takbiratul ihram itu apa, Bu? Angkat tangan. Apa, Bu? Hah? Takbiratul ihram apa? Bersaksi deh ya. Ajaran sahabat yang bersaksi. Hah? Ayo nih setiap waktu sholat nih saya tanya takbiratul ihram apa? Pesan tadi. DKI mah mau bisa ngejawab. Sekudu ditanya. Ah? Bu, jawab, Bu. Ibu-ibu biasanya pala linter ibu mah. Takbiratul ihram naon? Allah Maha Besar. Takbir. Hah? Takbir. Iya, apa takbiratul ihram? Takbir. Allahu Akbar. Ya, ya. Takbiratul ihram itu adalah kita melafalkan bacaan takbir. Allah. Itu sederhana takbiratul, bukan kan angkat tangannya. Angkat tangan itu sunnah, ada 4 tempat kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, inda takbiratul ihram. Ketika mengucapkan takbiratul ihram itulah kita angkat tangan. Nah, sunnah. Kalau nggak angkat tangan boleh? Boleh. Jadi jangan dipahami orang yang tidak ngangkat tangan dalam sholat itu batal sholatnya, enggak. Yang batal itu kalau ada sholat tidak mengucapkan takbir Allahu Akbar, minimal terdengar oleh dia sendiri, ya, itu takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal. Nah, itu tempat mengangkat tangan, ya. Jadi orang qaiman yang mendirikan, yang menegakkan, ya, kepada keadilan. Nah, ini kan perbuatan. Kalau tadi masih dalam benak kita, iman kita itu tidak bisa terlihat. Tapi kalau ada orang yang sudah bisa menegakkan keadilan, itulah ya sudah melalui apa perbuatan. Nah, ya. Qaiman bil qist. La ilaha illa isqal al-qist itu keadilan. Ada orang, ya, Allah itu maha sempurna ketika Allah memberikan keadilan pada setiap hambanya, ya. Bagaimana keadilan Allah itu? Ya, adil itu tidak harus sama. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Al-qist, ya. Ya, jadi anak kelas 1 SD sama anak kelas 1 SMA kita kasih uang jajannya 5.000. Ya, kan adil, Pak. Ya, yang udah gede SMA naik motor kasih duit goceng, Pak.
beli bensin setengah liter doang. Dia nggak jajan. Jadi adil itu bukan ya. Nu kolot jeung nu ngora beda. Ya. Ya, ada orang yang diberikan ilmu ya, kadang materinya kurang. Ada orang yang diberikan materi, ilmu agamanya kurang. Ya. Ada yang diberikan anak 1, ya, istrinya 4, ya, macam-macam. Ya. Itu mahadinya Allah, kita ini tidak tahu. Ya, cuma kan kalau kita ini melihat sesuatu ini berdasarkan penampilan luar. Wah, ini senang nih ya, hidupnya senang amat ya. Padahal banyak utangnya. Ya, orang kaya sakit-sakitan. Ya, ada orang miskin sehat terus. Ya, ya Allah Maha Adil. Ya, ayam goreng, ya, istrinya cantik. Ya, wih, untuk amat dan gorengan ngebenghar. Biasanya pan kitunya. Majikan gelis goreng padahal mah hideung leutik ya, gorengan ngebenghar. Nah, cenghar katanya. La ilaha illallahul azizul hakim. Innad dina, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah al-Islam. Seluruh ajarannya para nabi, agama para nabi adalah Islam. Islam itu apa sih? Nah, Islam ini penyerahan diri. Ya, orang yang beriman itu harus Islam. Ya, dia harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuannya Allah, perintah Allah. Ya, Islam itu berserah diri. Inilah yang tidak dilakukan oleh iblis. Coba, iblis itu kurang apa sih? Ya, iblis ya lebih hebat mana pengetahuan kita tentang Allah? Kita dengan iblis lebih hebat mana? Iblis itu betul-betul tahu tentang zatnya Allah, itu luar biasa. Ya, jadi pinternya. Apalagi ma'rifatulnya udah betul tahu itu iblis, ya. Tapi karena tidak Islam, tidak apa? Tidak berserah diri. Apa? ketika Allah katakan, ya, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada iblis. Fasajadu illa, nah, ya kan? Iblis itu bukan tidak percaya kepada Allah, dia tidak berserah diri. Jadi harus betul-betul gitu. Setelah beriman harus berislam, tidak hanya sekedar iman pada Allah. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, perintah haji, dan segala turunannya kan gitu. Ya, ketika kita sudah mengingkari salah satunya saja, batal Islam kita. Ya, kalau ada orang yang sholat, puasa rajin, zakat rajin. Ya, satu dia katakan riba sama seperti jual beli. Ya, oh sama. Itu bank konvensional sama bank syariah sama. Toh sama-sama ya. Ya. Riba sama dengan jual beli. Ya. Keluar dia dari Islam. Ya, simple. Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Nah, jadi ketika ada satu hal yang kita ingkari, ya, padahal sesuatu itu adalah yang Allah syariatkan. Nah, dulu para nabi sama, ya, ketika jadi apa namanya, nama agama itu kan nanti kadang dinisbatkan kepada yang membawa, tapi ajarannya adalah ajaran Islam, paham ya? Ajaran Islam itu adalah suatu ajaran yang mengharuskan pemeluknya itu berserah diri kepada Tuhannya, gitu ya. Adapun nanti ajarannya disebut nanti Yahudi, agamanya nih, ada yang mengatakan diambil daripada anak keempatnya Nabi Yakub, Yehuda, ya boleh saja, ya. Tapi ajarannya Islam, paham ya? Makanya Nabi Muhammad itu tidak menisbatkan ajarannya itu kepada dirinya. Jadi tidak dikatakan agama Muhammad, bukan agama Muhammadiyah, tidak. Tetap hanya dikembalikan ketika Nabi Muhammad datang membawa risalah kenabian terakhir ini dari Allah,
ya, itu dikembalikan. Ini adalah ajaran Islam. Karena para nabi pun membawa ajaran yang sama. Ajaran yang diperintahkan kepada pemeluknya untuk berserah diri, gitu. Ya, ketika Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbu aslim," wa Ibrahim, berserah dirilah kamu. Nabi Ibrahim jawab, "Aslamtu li rabbil alamin." Ya. Jadi ajaran Islam, Nasrani ya begitu sama. Ya. Ajarannya dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Isa, Nazaret. Ya, tapi ajarannya tetaplah Jadi Islam itu bukan agama khusus untuk Nabi Muhammad, bukan. Ini harus dipahami, kadang Islam itu agama seolah-olah hanya Nabi Muhammad saja, tidak. Agama Islam, ajaran Islam adalah agama dan ajaran para nabi terdahulu. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang Islam, nabi-nabi dulu pun Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa itu Islam ajarannya. Jadi Islam itu bukan ajaran Nabi Muhammad saja. Gitu ya, jadi harus dipahami. Makanya di sini yang diakui, yang ada di sisi Allah itu adalah Islam, ya. Nah, jadi kalau penisbatan nabinya bisa saja. Makanya Nabi Muhammad mengembalikan fungsi agama Islam ini, dikembalikan. Jadi Nabi Muhammad tidak menyebutnya sebagai ajaran ya Muhammad gitu atau agama Muhammad. Nah, tetap sebutnya agama atau ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam mengharuskan pemeluknya mengesahkan Tuhan. Nah, Islam nih, ya. Ajaran Islam melarang pemeluknya itu minum khamar, makan babi, Islam. Ya, jadi kalau ada yang sama terus turunannya berarti Islam dia. Gitu. Ya, orang Yahudi dulu banyak ajaran-ajarannya malah lebih dekat dengan kita, dengan Islam. Ya. Dan makanya disebutkan tidak ada yang berselisih orang-orang ahlul kitab itu kecuali ya telah datang pengetahuan untuk mereka. Jadi pengetahuan tentang Islam ini sudah datang ya sebelum Nabi Muhammad sampaikan. Ya. Tapi ketika Nabi yang menyampaikan ini adalah orang yang tidak mereka senangi, bukan dari bangsa Arab, ya, sehingga mereka dengki, baghyan bainahum. Dan siapa saja yang mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, wallahu a'lam bishawab. Tanyakan? Cukup? Ya, Pak. Tapi kalau kita kan keturunan. Tapi kalau orang mu'alaf itu mencari iman dulu, baru Islam itu. Oh iya, ya sebelum berislam itu kan harus dia imani, betul tidak Allah itu Tuhan Maha Esa. Ya, jadi sebelum dia berserah diri, nggak bisa orang dipaksa berserah diri, harus datang dengan ya dari kesadaran sendirinya, bukan karena dipaksa. Ya, setelah kamu beriman, nah kamu yakin Allah adalah Tuhan, ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, Allah buat ketentuan, kamu harus sholat, kamu harus bayar zakat, kan gitu tuh. Nah, ketika kamu mengingkari salah satunya saja, ya, bagaimana ini imanmu? Sedangkan iman yang benar itu harus juga berislam, gitu. Jadi harus sebelum dia berislam, dilatih untuk meyakini, untuk mempercayai ada Tuhan, ya, yang memang harus disembah. Kan gitu ya, yang benar, Tuhan yang Maha Esa, itulah Allah. Nah, ketika sudah imannya benar, imannya mantap, baru ya. Nah, kamu sudah yakin itu ada, ya, samakin gitu. Di sini ada penguasa, kamu yakin ada penguasa, yakin. Nah, raja ini, penguasa ini buat aturan, kamu harus tunduk sama aturan raja, gitu ya. Nah, kalau nggak tunduk gimana? Kamu katanya percaya, kamu katanya warganya. Ya. Ya, itu pun ya, jadi Islam lahir itu suatu anugerah juga,
Ya, kita tidak berhenti sampai situ. Artinya, betulkah ya sah-sah saja ketika seseorang lahir dari keturunan yang sudah muslim ya, sudah Islam. Dia harus cari tahu betul nggak ya Allah itu Tuhan semesta alam yang menciptakan, yang merawat, gitu kan. Nah, akal ini nanti yang digunakan gitu ya. Ya, baik ya. Baik, Ibu. Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Pak Joko nggak kesini, Pak Joko.